Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul in hunna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sepanjang masa hingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah kamu, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Demi sesungguhnya jika engkau mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Furqan dan siapapun yang menyaksikan kajian ini, semoga selalu dirahmati dan dibarokahi oleh Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi jalan bagi kita semua mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat Islam. Allah anugerahkan kepada kita semua panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita keluasan rizki yang halal, rizki yang barokah, yang menjadikan kita semua semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam
semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dengan rahmat Allah dianugerahkan kemauan, kemampuan untuk selalu mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasul, untuk kemudian mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang telah beliau ajarkan, apa yang telah beliau wariskan. Dan semoga kita semua dengan rahmat Allah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan seteguk atau dua teguk minuman kelak dari telaga Al-Kautsar. Dan semoga kita semua kelak dengan rahmat Allah bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, setelah kita pada kajian terakhir membahas tentang bagaimana Allah memberikan hiburan kepada baginda Rasul, bahwa Rasulullah itu adalah pemberi kabar gembira, bahwa Rasulullah itu pemberi peringatan. Kabar gembira ini adalah surga Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang taat perintahnya. Begitu pula Allah berikan peringatan melalui Rasul dengan siksa api neraka bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya. Bahkan Rasulullah diberi hiburan bahwa andaikan beliau sudah memberikan peringatan, beliau memberikan kabar gembira, tetapi kemudian masih saja ada orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, mendurhakai Allah dan Rasulnya. Sungguh Rasulullah tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Maka selanjutnya pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 120 dan 121 ini, karena ada keterkaitan, maka pada ayat ini keengganan orang-orang Yahudi dan Nasrani, walaupun sudah diberi kabar gembira, walaupun sudah diberi peringatan, walaupun tidak semuanya untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dipertegas lagi, atau ayat yang lalu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita gembira, peringatan kepada semua pihak, bahwa berita gembira atau peringatan ini akan disambut dengan baik kepada siapapun yang menerimanya, kalau dia memang mengakui kebenaran itu. Melalui ayat ini Allah menyampaikan bahwa tidak semua akan senang dan memberikan kegembiraan. Akan ada saja orang-orang yang tidak akan senang, akan ada saja orang-orang yang tidak mau dan tidak suka dan seterusnya. Maka disampaikan dalam ayat ini, dalam tafsir ayat ini, qala Ibnu Jarir, berkata Imam Ibnu Jarir, yakni biqaulihi jalla tanahu, sebagaimana disampaikan dengan firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum, bahwa tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu senang atau ridho hingga kalian mengikuti ajaran mereka atau agama mereka. Walaisatil yahudu ya Muhammad walan nasara biradiyatin anka abadan, bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah senang kepadamu Muhammad sepanjang masa. Fada talaba ma yurdihim wa yuwafiquhum, maka tinggalkan bagimu Muhammad untuk mendapatkan perhatian dari mereka. Sudah, kalau memang mereka sudah tidak bisa diajak, sudah Muhammad,
Enggak perlu kamu itu mencari-cari ridhonya mereka, senangnya mereka. Wa aqbil ala talabi ridallah fi du'aihim ila ma ba'athakallahu bi minal haqqi. Maka tinggalkan mereka dan hadapkan wajahmu kepada Allah. Hadapkan wajahmu kepada Allah untuk mencari ridha Allah. Jadi kita tahu Rasulullah itu berupaya mengajak mereka ini agar supaya mau menerima risalah dari Allah. Tapi bagaimanapun Rasulullah diingatkan oleh Allah, sudah, kalau memang mereka tidak mau Muhammad, tidak mau menghargai ajaran kamu, sudah, tinggalkan. Kenapa? Karena justru yang dicari sebenarnya adalah ridha Allah. Bayangkan, Rasulullah saja ditegur ini, apalagi kita. Bagaimana kamu mengajak mereka sebagaimana engkau ini diutus kepada mereka oleh Allah sebagai kebenaran yang Allah berikan. Wa qaulu ta'ala qul inna hudallahi huwal huda. Katakan sesungguhnya petunjuk Allah lah yang benar-benar merupakan petunjuk. Jadi kalau sudah ditegaskan seperti ini, diajak, diterangkan seperti apapun, kalau memang dasarnya enggak mau, enggak suka, enggak bisa. Makanya ditegaskan oleh Allah, qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk. Jadi tidak usah khawatir Muhammad, tidak usah pedulikan Muhammad. Qul ya Muhammad, inna hudallahi alladzi ba'atsani bihi huwal huda. Karena kebenaran Allah lah yang telah menyuruhku untuk menyampaikan risalah Allah kepada kalian, kepada mereka semua. Itu yang benar. Wa qaulu ta'ala qul inna wa qaulu yakni huwa ad-dinul mustaqimus sahih. Ajaran petunjuk ini yang bagaimana? Petunjuk ini adalah ad-dinul mustaqim, agama yang lurus, as-sahih yang benar, al-kamil asy-syamil yang sempurna, yang komprehensif. Sudah dijelaskan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah fi qouli, berkata Imam Qatadah dalam firman-Nya Allah, qul inna hudallahi huwal huda. Kata beliau, maksud dari ayat ini apa? Qala khusumatun allamaha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabu yukhasimuna biha ahlud dalalah. Bahkan menurut Imam Qatadah, ayat ini adalah cara Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana menghadapi mereka, bagaimana membantah mereka, bagaimana memberikan argumen kepada mereka. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah bahwa Nabi Muhammad diajarkan untuk menyampaikan kepada mereka petunjuk sebenarnya itu dari Allah, enggak ada petunjuk lain. Makanya kenapa kok masih bertele-tele dan seterusnya? Dan ini cara Allah mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dalam membantah mereka, ya, untuk menghadapi orang-orang yang sesat seperti mereka ini. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, wa balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dan disampaikan kepada kami sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq dhahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi akan kelak itu akan ada, kata Nabi, sekelompok dari umatku yuqatiluna, yang mereka ini akan berjihad, akan membela kebenaran itu, walaupun mereka ini kemudian mendapatkan bahaya itu tidak akan pernah mempengaruhi mereka hingga datang ketentuan Allah. Ada yang memaknai hingga hari kiamat.
Ingat, taifah. Taifah itu artinya sekelompok, tidak semuanya. Jadi akan ada selalu utusan-utusan Allah ini dalam tanda kutip, kelompok-kelompok ini yang akan membela kebenaran. Akan ada sampai akhir zaman. Ya. Jadi akan ada, kata Rasul, sekelompok dari umatku yang akan selalu membela kebenaran. Kebenaran dalam tanda kutip yang merujuk kepada kebenaran Allah, yang akan membela ajaran-ajaran Allah ini, walaupun mereka menghadapi bahaya hingga datang kelak ketentuan dari Allah. Qultu hadzal hadits mukharrajun fi sahih. Hadis ini dikeluarkan dalam kitab As-Sahih an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr. Wala in tabata ahwaahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka min Allahi wali wala nasir. Fihi tahdidun. Di ayat berikutnya, di sini ada peringatan, wa wa'idun syadidun, dan ancaman yang tegas. Setelah tadi diberitahu Nabi Muhammad, ya, bagaimana Allah memberikan arahan kepada Nabi Muhammad dan memberikan bantahan kepada mereka, orang-orang yang tidak mau menerima itu. Selanjutnya di ayat berikutnya disampaikan, wa litabata wa ba'dalladzi ja'aka min malaka min wali wala nasir fihi tahdidun wa wa'idun syadidun. Di ayat ini ada peringatan dan ancaman yang tegas lil ummati, kepada umat. Apa? An ittiba'i tara'iqil yahudi wan nasara ba'da ma alimu minal qur'ani was sunnah. Hati-hati. Ancaman ini, peringatan yang tegas ini berlaku bagi orang-orang yang mengikuti golongan mereka, Yahudi dan Nasrani. Setelah apa? Setelah orang-orang ini, setelah umat ini mengetahui, setelah tahu, belajar tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau sudah tahu Al-Quran dan Sunnah, hati-hati. Sudah diterangkan seperti ini dan sebagainya, hati-hati. Kenapa? Iyadzam billahi min dzalika. Sebagai apa? Meminta perlindungan kepada Allah agar supaya tidak masuk kepada golongan mereka. Kenapa? Disampaikan tadi kan, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang disebut dengan petunjuk. Jadi kalau di lain itu bukan dari Allah, maka kita diajarkan, diingatkan, ya, diberi peringatan dan ancaman yang tegas untuk berhati-hati bagi orang-orang yang sudah tahu tentang kebenaran ini, bahwa kita berlindung kepada Allah agar supaya kita tidak termasuk dari golongan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Fa innal khitab ma'ar rasul wal amru li ummati. Walaupun ayat ini khitabnya, arah pembicaraannya itu kepada Rasul, tapi ini juga berlaku kepada kita umatnya. Jadi Rasulullah ini diingatkan, tapi kita umatnya juga harus ada aturan untuk mengikutinya, ya. Perintah untuk mengikuti bagi umatnya. Waqad istadalla katsirun minal fuqaha, dan sungguh sangat banyak, ya, tentang dalil-dalil ini dari para ahli fikih. Biqauli hatta tattabi'a millatahum haitsu afradal millah. Bagaimana kemudian kata al-millah ini mufrad, ya, mufrad sendiri, bukan jamak ini. Maksudnya apa? Ala annal kufra kullahu millatun wahidan. Bahwa orang-orang yang ingkar kepada Allah, walaupun keyakinannya berbeda, ajarannya berbeda, tetapi hakikatnya ajarannya sama. Kenapa? Karena dia berbeda dengan Allah. Jadi walaupun agamanya apa, tapi dia ingkar kepada Allah, sama, dianggap sama saja. Makanya di sini digunakannya millah, bukan jamak.
Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Di situ Allah gunakan mufrad, dinukum, lakum dinukum waliyadin. Jadi sama dengan ini. Maksudnya apa? Walaupun di luar Islam itu banyak agama, tapi bagi Allah sama saja. Hanya satu saja, walaupun berbeda-beda. Apa? Mereka ingkar kepada Allah. Jadi tidak diakui lah bahasanya begitu. Fa'ala hada la yatawaratul muslimuna wal kufar. Makanya kalau sudah berbeda keyakinan itu tidak bisa mewariskan. Ya. Makanya tidak bisa saling mewariskan kalau berbeda keyakinan. Wa kullu minhum yarithu qarinahu sawa'un kana min ahli dinihi amla. Tapi bagi mereka sama saja, enggak ada hubungan itu, enggak ada masalah, bebas. Tapi dalam Islam tidak bisa saling mewariskan kalau agamanya tidak sama. Li'annahum kullum millatan wahidah. Kenapa? Karena yang tadi itu walaupun mereka berbeda-beda keyakinannya, bagi Allah sama saja, satu. Wa hadza madhhabus Syafi'i, dan ini adalah madhab dari Imam Syafi'i. Wa Abi Hanifah, dan Imam Abi Hanifah, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Wa fi riwayatin anhu. Wa qala fi riwayatil ukhra, dan disampaikan dalam riwayat yang lain, kaqaulihi ta'ala, kaqauli Malik, maksud saya sebagai disampaikan oleh Imam Malik, innahu la yatawarathu ahlul millataini syatta. Jadi sama menurut Imam Malik juga begitu, kalau tidak bisa nyambung, tidak bisa sama kalau keyakinannya berbeda berkaitan dengan waris. Kama jaa fil hadis wallahu a'lam, sebagai diterangkan dalam hadis dan Allah Maha tahu. Wa qauluhu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, sebagaimana firman Allah, dan bagi orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, kemudian yatlunahu, mereka membacanya. Ini bedanya Pak, ada qiraah membaca, ada tala yatslu. Apa bedanya? Secara bahasa, kalau qiraah hanya membaca, tapi kalau yatslu dia membaca kemudian dia mengamalkannya. Makanya bahasa Arab ini luar biasa. Ya. Mutalaah, mutalaah. Mutalaah juga membaca, tapi dia sambil lalu dengan seksama mentelaah, bahasa Indonesianya kan, itu dari mutalaah, gitu. Mentelaah kan berarti kan sambil lalu berpikir, mentelaah, mengkaji gitu ya. Nah, kalau qiraah membaca, hanya membaca. Tapi kalau ini alladzina atainahumul kitaba yatslunahu, yang digunakan itu adalah kata yatslunahu, ini beda lagi. Selain membaca, dia mengamalkan apa yang dibacanya. Masya Allah. Andaikan Al-Quran yang berbahasa Arab ini bukan karena mukjizat, ngeluh Pak. Iya. Makanya luar biasa, artinya saja sedahsyat itu. Ya, berbeda. Karena ini adalah anugerah dari Allah, diberi kemudahan. Masya Allah. Coba bahasa Arab itu sulit, tapi kok banyak hufat cilik itu. Kok banyak orang-orang yang hafal Quran itu, yang kecil-kecil, adik-adik kita. Kalau bukan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ayat yang tadi. Qala Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah humul yahudu wan nasara. Siapa yang dimaksud di situ? Jadi walaupun di antara Yahudi dan Nasrani ini, ya, itu di antara mereka ada yang membaca dan mengamalkan kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi enggak semuanya, Pak. Jadi ada oknum, ada yang seperti itu, ada yang tidak mau menerima ajakan, ada. Tapi juga ada
yang mau membaca dan mengamalkan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ada. Humul Yahudu wan Nasara. Wa huwa qaulu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa iftarahu Ibnu Jarir. Wa qala Sa'id an Qatadah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang berpendapat bahwa itulah mereka para sahabat Rasulullah. Wa qala Ibnu Abi Hatim akhbarana Ibrahim bin Musa wa Abdullah bin Imran al-Asbahani qala akhbarana Yahya bin Yaman haddatsana Usama bin Zaid an Umar bin Khattab yatluna haqqa tilawatihi. Ya, dari Umar bin Khattab, mereka ini membaca dengan sebenarnya bacaan. Bagaimana mereka ini membaca? Idza marra bi dzikril jannah sa'alallahu jannah. Jadi kalau dalam bacaan Al-Qur'an, ya, kemudian mereka membaca tentang berkaitan dengan surga, Masya Allah, tersentuh hatinya, mereka meminta tentang surga. Wa idza marra bi dzikrin nar ta'awwadza billahi minan nar. Kalau yang dibaca itu tentang neraka, mereka takut. Kemudian mereka meminta perlindungan dari api neraka. Gampangnya begini, kalau Ustadz Asik ngimami, bicara tentang kenikmatan, bicara tentang surga, maka kita minta itu. Ustadz Asik yang dibaca tentang neraka, minta perlindungan itu. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Jadi kita ini kan tidak hanya mendengar biasa saja. Kita itu mendengar dan menyimak bacaan Al-Qur'an itu. Bukan dianggap biasa gitu. Jangan. Kita dengarkan dengan baik itu. Iya. Masya Allah. Agar supaya apa? Ini kita mendapatkan keberkahan itu. Bukan hanya waktu sholat, Pak. Bukan hanya waktu sholat. Waktu panjenengan kenduren, walimahan, ada qori, baca. Gitu. Jangan cuma mantuk-mantuk. Nah, ini. Iya. Jadi di situ maksudnya apa? Bertadabbur, merenung dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu. Ya. Kemudian waqala Abu Aliyah berkata, Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud, "Walladzi nafsi biyadi, inna haqqa tilawati ayyuhilla halalahu." Kata beliau Imam Ibnu Mas'ud, dan demi jiwaku yang berada di kekuasaannya Allah, inna haqqa tilawati ayyuhilla halalahu. Sesungguhnya bacaan yang sebenarnya adalah menghalalkan apa yang harusnya halal, wa yuharrima haramahu, kemudian mengharamkan apa yang diharamkan, wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah, dan membaca sebagaimana Allah menurunkannya. Wala yuharrifal kalam an mawadi'ihi, dan hendaklah tidak mengubah kalimat firman tadi itu dari tempatnya. Wala yata'awwala minhu syai'an ala ghairi ta'wil, dan tidak mentakwilkan sesuatu ya atas dasar yang bukan pada sesuai dasar dari takwil itu. Wa kadza rawahu Abdur Razzaq, dan inilah yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq. An Ma'mar an Qatadah wa Mansur ibn al-Mu'tamir an Ibni Mas'ud qala As-Suddi an Abi Malik an Ibni Abbas fi hadhihi al-ayah qala yuhilluna halala wa yuharrimuna harama wa la yuharrifuna mawadihi. Sama, meletakkan yang halal itu dalam kehalalannya dan mengharamkan sesuai dengan apa yang diharamkannya dan tidak mengubah itu kedudukannya. Qala Ibnu Abi Hatim marwi an Ibnu Mas'ud nahwa dzalika. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Basri, ya'maluna bi muhkamihi wa yu'minuna bi mutasyabihi. Mereka mengamalkan apa yang telah diputuskan, muhkam, yang menjadi hukum yang sudah jelas,
dan mengimani ayat-ayat yang mutasyabihat. Wa yakiluna ma askala alim ila alimihi, dan menyampaikannya atau bertanya kepada orang yang lebih tahu berkaitan dengan masalahnya. Wa qala Ibnu Abi Hatim akhbarana Abu Zar'a akhbarana Ibrahim bin Musa akhbarana Abi Zaidah akhbarana Dawud bin Abi Hind an Ikrimah ibn Abbas biqauli yatluna haqqa tilawati. Ada yang memaknai bahwa yang dimaksud dengan yatluna haqqa tilawatihi, membaca sesuai sebenarnya pembacaannya. Qala yattabi'una haqqa tibai, tidak hanya membaca tetapi mengamalkan apa yang dibacanya. Kemudian makna yang lanjut, summa qara'a, kemudian orang ini Ibnu Mas'ud ini membaca contohnya dalam surat Asy-Syams ayat kedua. Dalam surat Asy-Syamsu ayat kedua, wal qamari idza talaha. Tala sama kan? Tala yatslu. Gitu. Jadi artinya apa? Dan bulan apabila mengikutinya. Jadi kalau digunakan untuk yatsluna, membaca, tidak hanya membaca tapi mengikutinya, mengamalkannya. Gitu. Ittaba'aha, mengikutinya. Qala wa ruwiya an Ikrimah wa Atha wa Mujahid wa Abi Razin wa Ibrahim an-Nakhai nahwa dzalik. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, akhbarana Zubaid an Marrah an Abdullah bin Mas'ud, dari Zubaid dari Marrah dari Abdullah bin Mas'ud fi qaulihi, dalam firman-Nya yatluna haqqa tilawatihi, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya ini, yattabi'una haqqa ittiba'ihi, jadi mereka mengikutinya dengan sebenar-benarnya, taat mengikuti apa yang telah dibacanya itu. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, warawa Nasr bin Isa an Malik an Nafi an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya disampaikan yatluna haqqa tilawati qala yattabi'una haqqa ittiba'i. Jadi mengikuti apa yang dibaca itu dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak hanya dibaca, selain baca, selain mengkaji, juga mengamalkannya. Itu. Yang baca Quran banyak, tapi yang mengamalkannya, nah ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, tidak hanya membaca Al-Quran tapi juga bisa mengamalkannya. Summa qala fi isnadi ghairu wahidin minal majhulin fima dzakarahu al-Khatib illa anna ma'nahu sahih. Ya, tapi juga disampaikan dalam isnadnya tidak hanya satu yang majhul, ya tidak tampak itu, fima dzakarahu al-Khatib, sebagai disampaikan oleh Khatib ini yang berbicara, yang menyampaikan ini, tapi maknanya ini mempunyai makna yang sahih. Qala Abu Musa al-Asy'ari, berkata Imam Abu Musa al-Asy'ari, may yatabil Qur'ana yahbitu bi ala riyadil jannah. Kata beliau Musa al-Asy'ari, Pak, Bu, panjenengan semua, kalau membaca Al-Quran kemudian mengikutinya, mengamalkannya, tahu sedikit amalkan, tahu sedikit amalkan, Allah melalui Rasulnya sudah menjamin yahbitu, akan memberikan tempat tinggal. Masya Allah, akan diberi tempat tinggal di mana? Ala riyadil jannah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Makanya Ustaz, maksudnya bagaimana? Jenengan hafal Qul huwallahu ahad, katakan Dia Allah adalah Esa, satu. Kalau sudah tahu ayat ini, mantapkan di hati bahwa kita ini hanya minta kepada Allah, bahwa kita berlindung hanya kepada Allah. Itu sudah ngamalkan itu. Jenengan munajat kepada Allah,
itu berarti jenengan ngamalkan. Qul huwallahu ahad, Allahus, itu. Karena Allah tempat bergantung, kita mintanya kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Itu sudah kita ngamalkan itu. Ini yang gampang ya, contoh yang gampang. Jadi ketika kita baca kemudian kita amalkan, Masya Allah, janji Allah melalui Rasulnya, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, membaca dan mengamalkannya, Allah berikan kepadanya tempat tinggal di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kata Ustadz Abdul Somad, saya kemarin dengar videonya beliau waktu ceramah itu. Kata beliau, semoga kita semua ini yang hadir, yang mendengarkan, yang menyaksikan, bersama di dunia dan bertetangga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-katanya bagus ini. Bersama di dunia, bertetangga di surga Allah. Iya toh? Gimana kita datang ke masjid 5 waktu, kita datang kajian, kan terus bersama ya. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Maka karena kita sudah bersama, semoga kelak kita bertetangga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Wa'an Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab, humul ladina idza marru bi ayatin rahmah sa'aluha minallah. Kata beliau Umar bin Khattab, Pak, mereka ini ketika mereka membaca atau dibacakan kepada mereka ayat tentang rahmat Allah. Ya, Ustadz asyik baca rahmat Allah, tentang rahmat Allah. Kemudian sa'aluha minallah, kemudian mereka meminta itu kepada Allah. Gitu. Jadi misalnya bicara tentang masalah sabar, nah, itu kan mintanya kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu kan bicara tentang rahmat itu. Orang-orang yang ketika diuji dengan kekurangan, dengan jiwa yang meninggal, dengan keterbatasan-keterbatasan yang lainnya, sampaikan kepada mereka kabar gembira. Kenapa? Karena mereka ketika menghadapi itu, mereka berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah puji mereka ini. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Maka mereka inilah yang mendapatkan penghormatan dari Allah. Dengan apa mereka dihormati? Dengan rahmat. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita minta itu, semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi ketika membaca Al-Quran, gitu, kita juga menghadirkan itu. Tidak hanya sekedar pelengkap yang kita dengar itu, tapi juga menjadi bahan renungan. Itu tilawah. Makanya tilawah di situ. Jadi membacanya tidak sekedar membaca, tapi mengikutinya sebenar-benar. Seharusnya bagaimana harus mengikuti apa yang kita dengar dari bacaan-bacaan Al-Quran. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Kalau jenengan bilang begini, wah kayaknya nggak mungkin Ustaz, lawang saya artinya nggak tahu. Loh, jangan bilang begitu. Yang kita minta rahmat Allah. Kalau Allah berikan rahmat, apa yang nggak mungkin? Mungkin. Insya Allah. Gitu. Jadi insya Allah. Kemudian jika membaca ayat wa idza marru bi ayatin adab ista'adu minha, kalau yang dibaca itu tentang azab, siksa,
ya, hukuman, maka kemudian kita bersegera meminta perlindungan dari Allah. Gitu. Masa jenengan nggak tahu Pak, Jahannam, neraka iki, naudzubillah gitu. Jangan Jahannam, amin, lo masuk Pak. Iya, jadi kalau bicara Jahannam, ini neraka. Naudzubillah, muga-muga mik krungu tok, namung mireng tok mboten sampai melebet teng Jahannam. Amin Allahumma amin. Gitu. Jadi baca Quran itu jangan cuma ada perlu di situ. Ini tidak hanya membaca atau mendengarnya saja, tapi meresapi, memasukkan dalam diri dan pikiran kita tentang ayat per ayat yang kita baca, yang kita dengarkan. Atau selanjutnya, waqala wa qad ruwiya hadzal ma'na lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatir rahmah sa'ala. Atau ketika yang dibaca itu tentang ayat-ayat rahmat Allah, minta rahmat itu, minta semoga saya dianugerahkan. Begitu. Tapi dalam hati Pak, nanti langsung Tuhan, wah ini masalah baru ini Pak. Ya. Jadi kita mintanya cukup dalam hati saja. Sudah Isya ya? Oh masih belum ya? Iya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan poinnya? Pertama, jadi mereka ini awalnya Nabi Muhammad begitu berupaya mengajak mereka, tapi ternyata mereka ini tetap namanya kabar baik nggak akan pengaruh. Maka Rasulullah diberi nasihat, diingatkan oleh Allah, sudah Muhammad, kamu jangan memaksa untuk nganu mereka, sudah. Maunya Rasulullah kan semuanya ini selamat, kan saya sampaikan kemarin ini. Semuanya ingin Rasulullah selamatkan. Tapi mereka kan nggak mau, sudah Muhammad. Lebih baik kamu mencari ridhoku daripada mencari ridho mereka. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Rasulullah kemudian diajari membantah mereka bahwa kalau bicara petunjuk itu hanyalah milik Allah. Kalau sudah selain Allah berarti sudah berbeda, tersesat sudah. Yang ketiga, bahwa orang-orang yang membaca kalam Allah, membaca kitab dan seterusnya, mereka tidak hanya membaca tetapi juga mengamalkannya, mengikutinya dengan amalan-amalan. Tidak selesai saja dengan membaca, tapi dalam perbuatan-perbuatan kehidupannya. Itu. Dan yang paling penting, di antara Yahudi dan Nasrani ini tidak semuanya yang menentang. Ada di antara mereka yang benar-benar taat melaksanakan perintah Allah. Ya, ada. Makanya disampaikan demikian sebagaimana disampaikan dalam ayat tersebut. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat 120 hingga 121. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaih, ya Rabi'a syani wa daraji'at fatayyaji ratal ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na bi
وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج أكفت جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعل وإياهم من علمائك الأميرين المخلصين ونافع للمسلمين ya Allah kami memohon dengan keberkahan majlis ilmu kami ini dengan barokah Al-Quran yang kami pelajari ini ampunilah dosa-dosa kami ampunilah dosa kedua orang tua kami bagi mereka yang telah mendahului kami jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ampunilah dosa mereka angkat derajat mereka ya Allah kumpulkan mereka dengan hamba-hambamu yang mendapatkan kemuliaan di sisimu bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ampunilah dosa kami dan mereka berkahilah kami dan mereka ya Allah anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah ya Allah kami memohon anugerahkanlah kami anak-anak yang saleh-salihah dari golongan yang mendirikan salat menegakkan salat ya Allah anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah dari golongan yang istiqomah membaca Al-Quran dan mengamalkannya menghafalkannya menjaganya dengan rahmat-Mu ya Allah ya Allah apabila di antara kami dan jamaah kami orang-orang yang berwasiat untuk kami doakan ya Allah saat ini sedang sakit sembuhkanlah kami dan mereka angkatlah penyakit kami dan mereka sembuhkanlah dengan rahmat-Mu ya Allah anugerahkanlah kami rizki yang halal luas barakah sehingga kami semakin bersyukur anugerahkanlah kami panjang umur untuk beribadah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.